Baca doa dulu. Oke, Rabbi Felix. Itu mah doa untuk orang tuh. Parah nih orang. Robi Soli Sodri. Oh iya, biar lancar ngomongnya kan. Nah, dia. Rabbi Soli Sodri wa yassalamu ya walulatan medisanya fafa. Assalamualaikum kawan Haswara, kembali ketemu lagi dengan saya Handopo. Kali ini kita kedatangan cewek cakep dari Depok. Bukan Ayu Ting Ting doang yang cakep ternyata. Yang gue tahu tuh orang Depok yang gue kenal ya. Yang pertama Ayu Ting Ting. Kenal beneran? Di TV. Oh, di TV. Ya. Ayu Ting Ting, yang kedua Arafah. Arafah sahabat aku. Serius lu? Serius? Bohong. Ya kita, ya udah dah. Goblok. Serius nih Arafah? Nggak serius, dia teman kecil aku. Dari SD baru. Dia kok bisa lucu banget sih? Dulu emang lucu. Enggak, gue tuh bulan kemarin tuh semenjak dia sering bikin konten sama Hilda. Iya, adenya. Aku paling dengar nama dia udah lama. Dia dari mulai dia suci-sucian itu ya. Tahu nggak apa suci? Tahu, stand up comedy. Tahu dia gue panjangannya apa? Iya, Ih gitu. Ih, komedi nih. Suci gue nggak tahu lagi apaan bang? Stand up comedy Indonesia. Oh, stand up comedy Indonesia. Nah, jadi gue kemarin tahu dia udah lama tuh ya. Tapi semenjak dia isi acara tuh di siapa tuh ya Desta? Tonight Show. Tonight Show. Iya. Tonight Show itu anaknya ngomongnya tuh lugu, renyah tapi lucu gitu. Lucu, iya. Terus aja dia. Kalau dari kecil enggak, dulunya justru Arafah tuh pendiam. Namanya kalau aku panggil bukan Arafah. Apa? Laras. Lo teman nggak ada di handphonenya? Ada. Ada. PA-nya ada. PA-nya ada. Oke. Dia kenal lo ya? Dia kenal. Ini gue bilang sama dia, gue DM lu kenal sama Sipan nggak? Kita follow-followan di Instagram. Ya udah sama aja. Ya, taunya abis itu gue di-unfollow aja, gue nggak tahu. Yang gue kenal itu kalau di Depok tuh. Dari Ricis Depok. Dia Depok. Iya. Kenal juga sama dia? Enggak. Gila aja lo. Gue sok kenal banget lama-lama ya. Jadi doang nih. Iya. Arafah lo kenal. Arafah. Ayu Ting Ting nggak? Ayu Ting Ting nggak? Kalau Ayu Ting Ting tuh kenapa sih jadi terkenal banget di Depok? Kalau gue ini sih suka banget sama ayahnya. Ayah Rojak. Anak ayah cantik. Iya. Ayah Rojak itu ngetren di kalangan ibu-ibu kalau di Gitu. Depok. Berarti lo suka sama ayahnya? Hah? Agak goyang-goyang. Hah? Agak goyang nggak sih ayahnya? Iya, dia lebih kayak berwibawa sih, gitu. Berwibawa tapi Ya, apa kalau Ayu Ting Ting apa fans clubnya fans dia Ayu Ting Ting? apa garis keras lo. Kalau Iya. lo coba-coba bully Ayu Ting Ting lo kelar. iya bener banget, Iya. bener banget. Nah, menurut gue nih ya, Iya. mohon maaf kalau salah ya, Ayah Ojak agak melambai. Iya, kelihatannya kalau di kamera ya, kalau on cam kayak gitu. Cuman kita nggak tahu di real life ya. Karena kan orang mungkin si ayah tahu di ayahnya. Sebut aja si ayah. Akrab banget gue. Iya. Mungkin itu yang mau dia tampilin di entertainment, kita kan nggak tahu. Jadi menurut lo Ayah Ojak itu settingan? Bukan settingan sih, cuman ada hal yang mungkin dia tahu yang memang karakternya seperti itu. Tapi mungkin kalau di kerjaannya, kalau di family nggak terlalu kayak gitu. Dibawa, Iya. ngomongin ngebahas. Iya. Kayak karakternya Dini Cagur. Dia kan lucu banget kan? Aslinya? Aslinya orang bilang kalau Lo kenal dia? Enggak kenal. Tahu dari mana? Ya kan gue nonton TV. Iya kan, di TV gue nonton. Terus tapi kalau katanya aslinya nggak begitu? Iya, lebih tegas sama keluarga. Kan maksudnya banyak lah orang-orang yang kayak gitu. Mungkin nggak sih Ayah Ojak jadi nyalon wali kota Depok nanti? Menurut lo? Gue nyoblos sih. Nyoblos. Ya, biar seru aja. Lu Kali nyoblos? aja. Lu nyoblos dia? Seru kayaknya tuh. Jadi Berarti di Depok tuh banyak artis ya? Di Depok itu Udin Nganga Depok. Siapa dia? Udin Nganga, Oh, ya nggak Allah tahu. bang. Gua nggak tahu. Itu angkatan lu kan bang? Kagak lah. Gimana tahu? Pelawak para pencari Tuhan. Lu kalau ada artis Depok lu nonton? Ya enggak juga bang. Kadang-kadang gue mati TV aja gue pulang tidur. Lu tahu dengan gimana? Satu project bareng. Di mana? Para pencari Tuhan. Lu artis juga? Skuter gue. Apa sih? Selebriti kurang terkenal. Serius? Lu sempet? Gue dulunya pertama sinetron dulu mulainya. Kan gue nggak pakai kerudung. Tapi di para pencari Tuhan gue pakai kerudung. Gara-gara itu dapat hidayah. Enggak, Nggak juga. gara-gara gue ditinggalin nih buat mantan gue. Lu serius? Dapat hidayah gara-gara ditinggalin mantan lu? Gue sakit hati gitu loh, kayak gue sakit banget hati gue. Apa korelasi dengan kerudung? Enggak juga Lebih adem? sih. Lebih adem? Lebih adem. Memang dia aja kali ya setan. Berarti lu bersyukur dong? Iya, alhamdulillah. Bersyukur dong? Alhamdulillah, Berarti benar-benar. artinya Allah itu akan mendekatkan kita ke yang lebih baik gitu kan ya? Iya. Nah berarti ketika lu putus sama mantan lu, Iya. lu menjadi lebih baik. Iya. Mungkin kalau lu belum putus sama dia, Enggak pakai. nggak pakai. Iya, enggak tahu juga ya. Enggak sih. Kok lu yakin Gua banget? sih, gua Lu sih. kan lagi bapak gue deh.
generasi Z sama Y sama gitu. Nah, lu generasi Y kenapa kalau gue lihat sih? Bener nggak? Iya, gue milenial. Iya mah bukan milenial ya bang? Iya milenial. Z, gue Z. Z itu bukan milenial. Apa? Iya Z aja. Bela diri. Serius. Kalau dia itu milenial, Z itu nggak milenial. Ya udah deh, gue yang tua deh bang. Iya, lu kan Z kan? Iya gue Z. Tua, kelihatan tua. Iya emang bang. Gue kira tadi lepas 10 masuk dari sini. Ini 28, 29. Banyak yang ngomong gitu kan. Gue kadang-kadang sedih. Insecure nggak sih kalau orang kira lu tua? Enggak sih, mungkin karena pertama make up. Gue ngerasa banget gue kalau make up, kok gue jadi tua banget. Orang mungkin kiranya kenapa lu nggak pede bang. Gue nggak pede kalau nggak make up. Berarti lu ngeliat kaca gitu. Lu nggak pakai. Takut. Lu kurang. Kurang gue kalau nggak make up tuh gue ngerasa nggak pede. Gue nggak tahu ya kalau cewek-cewek lain. Lu bukan tipe cewek yang flawless gitu ya? Kalau lagi mager doang, sama di kantor. Nah itu lu pede. Iya kan gue nggak ketemu, maksudnya gue nggak ketemu orang baru. Nah tadi kan lu kemarin nih, lu bakal ketemu orang baru. Iya. Lu harus make up. Iya make up. Lu nggak pede. Iya kalau enggak gue nggak pede. Bedanya sih di mana sih ketika Iya. tingkat kepedean seseorang itu ketika dia pede sama nggak, gimana sih perbedaannya? Kalau misalnya gue nggak make up, Hmm. kayaknya kayak gue ngerasa kayak kurang gitu, kayak ada yang kurang, pucet. Setelah lu liat kaca. Iya setelah gue ngaca. Pernah nggak sih ada yang bilang kalau misalnya lu nggak make up lu cakep? Iya ada. Nah, Bahkan kenapa? lebih muda. Nah itu kenapa? Nggak tahu deh. Karena gue ngerasanya ya. Lo mau nggak ketika lo nggak pakai makeup tapi lo percaya diri, gue kasih tahu caranya. Gimana? Lo lihat muka gue. Ah nggak mau, lu mau bikin gue jatuh cinta ya? Ya. Bukan, serius. Lu sama saudaraan ya? Ya, kocak. Ini sama. Oh sama, iya. Ini kayak nama belakangnya Raihana deh. Aku Raihana. Sama Rano Karno? Rano Karno. Gara-gara kita lihat di Iya, sini sama. capek banget gue bang. Sama nggak sih? Nggak ada hubungan ya? Gak ada hubungan. Titik lo pede kalau lo ngapain? Lo ketemu orang, lo jadi pede. Bukan titik gue pede, Tapi butuh waktu. butuh waktu. Ya, gue harus dengar dia bicara berapa detik, gue akan tentukan gue pede di sama dia. Oh gitu. Bisa sama lo, ya gue manusia juga kan. Iya manusia gue. Pasti punya ada rasa ketidakpercayaan diri. Misalnya ketika lo datang tadi, gue akan mikir, karena tadi soalnya sih sebelumnya ngomongin lo tuh kayak speknya tinggi banget gitu. Orangnya gini. Bakal. Drop shy nggak lo ngeliat gue? Ya B. Tapi karena lo orangnya rame, ya jadi enak aja gitu ya. Jadi, nah ketika lo tadi duduk, gue ngobrol berarti, oh ya udah. Bukan ketika misalnya lo bicara ke gue tuh penampilan gitu ya. Ketika penampilan lo seperti apa sih lo pede? Nggak juga. Kadang gue pakai celana pendek kaos oblong, ya gue pede aja. Bukan karena penampilan. Ya penampilan itu mungkin faktor kedua ketiganya lah. Tapi yang penting bagi gue ketika dia berkomunikasi seperti apa. Kalau lo penampilan? Kalau gue penampilan nomor satu, karena gue ngerasa kalau misalnya nih ya kadang orang ketemu gue, terus gue nya udah stand out gitu ya. Kayak sekarang lo stand out nggak sih? Biar aja sih. Nah, Tapi iya lah boleh lah ya kan. Bohong lah. Kan milenial tadi lu katanya mau pakai jaket kayak gini. Gue yakin lo udah effort dari rumah. Iya. Gue emang tipe yang kayak gitu. Gue besok mau ketemu siapa, mau ngapain, gue prepare outfit dulu. Kalau gue tadinya pas gue ketemu lu, dia orang kaku nggak ya kira-kira nih. Kaku nggak? Gitu, iya. Tapi ternyata enggak sih. Seru-seru. Lo butuh waktu berapa lama ketika lo mutusin gue kaku nggak kakunya? 5 minutes kayaknya. Lo sih kecepatan. Menilai. Lo tuh kayak gampang dibaca. Ditipu bang. Gampang ditipu. Lo gampang dibaca menurut gue. Ketika lo bicara, lo terlalu gampang untuk dibaca. Transparan. Dan gue tuh gak bisa ngilangin sisi gue kalau ketemu orang tuh pasti cheerful banget gitu loh. Akan berusaha tetap ceria gitu gak sih? Ya enggak, yang penting pembawaan guenya dulu. Ketika mungkin gue tahu ternyata dia nggak suka sama pembawaan gue kayak gitu, Tetap cheerful. mengubah. Sebel gak sih? Nggak sebel sih, cuman kayak gak seru gitu doang. Tapi nggak sebel, cuman kayak menurut gue nggak satu vibes nih sama gue gitu. Karena kan meskipun guenya cheerful, elunya enggak, tapi ada obrolan yang bisa engage, ada bercandaan yang emang kita satu frekuensi gitu masih masuk lah gitu. Cuman kalau guenya udah heboh, bercandaan gue nggak masuk sama dia, udah deh, gue pulang deh habis itu deh gitu. Lo tinggalin atau lebih aja? Enggak. Oh ternyata orangnya itu lebih suka sama obrolan yang serius. Lo suka gak sih obrolan serius? Suka. Misalnya, kapan kita berumah tangga?
ada momen dimana gue bisa ngobrol serius, ada momen dimana gue emang suka bercanda. Tadi kita bicara tentang lo percaya diri pakaian, ya kan gue lihat nih depan banyak parfum tuh. Penting nggak sih wangi-wangian itu ketika lo ketemu orang? Penting. Kalau gue ngerasa parfum itu gue bilang penting, kenapa? Karena dia sebenarnya parfum preferensi orang sih masing-masing ya. Dan pendapat orang kan beda-beda. Ada yang bilang parfum ya gue nggak butuh-butuh banget, ngapain gue pakai parfum gitu. Toh yang penting nggak bau aja udah it's okay menurut orang lain. Tapi kalau menurut gue saat penampilan gue udah stand out, gue udah make up atau even gue nggak make up gitu ya, yang menunjuk gue perfume gitu. Kalau menurut gue. Lu tuh tipe cewek yang bolak-balik ganti bilang aroma atau wangi ya? Iya, aroma ganti aroma parfum atau yang straight aja, pokoknya aromanya itu ya sepanjang tahun. Kalau kayak gitu aku kayak ada seasonnya gitu. Misalnya 3 bulan sekali aku baru ganti perfume. Oh gitu? Iya. Kalau aku tuh orang yang pengen kayak punya otentik lah. Oh, jadi karakternya. ya jadi aromanya itu aja udah. Jadi kalau ketika dia masuk ke dalam ruangan, sebelum masuk udah tahu oh udah dia nih gitu. Jadi kalau ketika pulang oh dia udah nggak ada nih. Jadi lebih kayak signature-nya aja, oh dia aromanya ya ini gitu. Terus lo tuh cari parfum yang cukup terkenal, sering ya atau yang gimana? Kalau aku yang penting cocok wanginya gitu. Karena kalau aku ngikutin orang kayak tren brandnya belum tentu aku suka. Bakaran apa itu? Iya, bakaran yang katanya 7 juta, berapa juta itu? 5 jutaan. Itu emang gimana sih parfum wangi? Dia tuh ada, kalau bakaran itu tipe perfume yang dia tuh ada notes ambernya gitu. Jadi amber itu kayak makin lama dipakai tuh memang makin mewah gitu. Jadi awalnya tuh dia mungkin strong gitu kan, tapi makin lama kesannya tuh makin soft gitu. Kalau si bakaran itu dia bagusnya di situ. Dan kalau bakaran itu memang long lasting banget. Jadi untuk harga segitu ya dia worth it. Ukuran semana tuh? Segini sama? Kayak dia, aku nggak tahu deh, kayak 100 ml deh kalau nggak salah. Nah kalau Inoku nih? Kalau Inoku ini ukurannya yang segini. Ini produk lokal atau ini local brand? Local brand. Ya, oke, jadi kita mesti support local brand. Iya dong. Kamu orang Indonesia kan? Indonesia. Iya kelihatan. Iya kan? Aku juga mukanya orang Asia. Nah kalau Inoku ini dia emang local brand. Baru 1 tahun. Di Indonesia baru 1 tahun ini. Cabangnya di mana aja? Cabangnya offline store-nya itu ada di Arteri Permata Hijau. Ya Allah, jangan sampai kita buka Google Maps nih sekarang. Ya Arteri Permata Hijau. Kalau kantornya ada di Ciledug. Dan ada, kalau kita lebih ini sih jualannya di all marketplace, Shopee, Lazada. Kamu di Inoku sebagai apa? Iya PA kayak entertainmentnya sih. Oke. Lebih ke offline atau online sih kalau Inoku? Lebih ke online. Kalau offline aku masih kurang. Kalau offline, traffic offline itu kita ngambilnya kayak canvassing SPG gitu loh. Canvassnya kemana? Ke mall-mall atau canvas yang? Ada yang mall, ada yang kayak kantoran gitu-gitu. Oh dia bawa barang, yes, muter-muter gitu? Ya. Iya, ada. Itu maksudnya kita branding offline-nya ada yang masih caranya kayak gitu. Inoku artinya apa? Kasih sayang. Bahasa apa? Bahasa Korea. Jadi dia itu terinspirasi dari Korean style gitu, makanya namanya itu jadi biar kayak ini ya related dengan sekarang lagi tren Korean drama Korea gitu. Jadi kalau misalnya pakai ini udah berasa Korea banget. Iya Korea banget. Kayak ini aja kayak sakura gitu kan. Sakura sih. So tau bunga banget gue kayaknya. Iya kayak warna-warnanya kalau Korean style kan pastel gitu. Lu sendiri favorit yang mana nih di antara semua ini? Ayana. Ini Ayana tau gak artinya apa? Artinya tuh cantik. Kalau Ayana ini aku sempat nih spray. Kalau Ayana ini wanginya manis. Makin lama dia makin soft. Ini kan ada istilahnya eau de parfum, eau de toilet. Bedanya apa sih, Pak? Kalau eau de toilet itu 6 sampai 8 jam kurang lebih. Ketahanan aromanya. Ya, ketahanan. Kalau eau de parfum? Kalau eau de perfume bisa dari 8 sampai 12 jam atau 16 jam. Kenapa bisa beda begitu ya? Mungkin bahan kimianya kali ya di dalamnya. Kandungannya, iya, mempengaruhi. Jadi ini semuanya eau de parfum? Ini eau de perfume. Nggak ada yang eau de toilet? Nggak ada. Jadi kita ketahanannya emang sampai maksimum 16 jam. Sampai lama. Kan kemarin tuh lihat Inoku tuh kamu tuh ada YouTube juga. Ada kan. Inoku TV. Inoku TV. Iya. Kamu sebagai hostnya. Hostnya. Iya.
manggil ini juga artis-artis. Ember. Seneng nggak sih kalau ngobrol sama mereka sebenarnya? Terlepas dari on cam dia pembawaannya enak banget, diajak ngobrol juga masih enak. Tapi ada juga yang ya udah selesai gue on cam gitu. Lebih ke dia sebenarnya mungkin bukan kayak udahlah udah selesai kerja gue pulang gitu, tapi memang schedule-nya dia yang habis itu dia masih ada kegiatan lagi apa. Udah padat dia. Iya, ada padat. Cuman ada yang seru banget kayak Lucinta Luna. Wah, gila itu humble banget. Humble banget Lucinta Luna. Karena memang karakternya dia begitu. Iya, karena karakternya dia lebih heboh dari aku. Kayak kalau tadi abang ketemu aku pertama kali ya aku heboh kan. Dia lebih heboh lagi. Terus kamu ngimbangin gimana ketika kamu sebagai hostnya? Level-levelnya dinaikin lagi. Orang dia podcast sama aku sampai naik-naik meja. Timore gitu. Susah ya dia. Iya. Nyari uang susah ya. Sampai segitunya dia naik-naik meja ya. Karena lucu dia. Apa lucu. Brandingnya dia seperti itu? Ya brandingnya kalau menurut aku. Kalau dulu mungkin dia kan terkenalnya di sosial media doang, mungkin di Instagram kan. Begitu lari ke TV, sekarang aja dia megang acara TV komedi. Kamu nonton TV? Aku udah nggak nonton TV. Tuh tadi kan lo tahu? Ya kan dari dia kemarin ngobrol. Dia nonton TV. Setahu aku tuh generasi Z itu udah nonton TV. Nonton gue Doraemon, masih ada. Masih ada? Masih ada. Jam Doraemon berapa? masih ada. Hari apa? Hari Minggu. Jam berapa? Hari Minggu kalau nggak jam 9 jam setengah 10 dia. Udah nggak ada. Yang benar. Lo buka ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Terakhir lo kapan nonton? Terakhir setahun lalu lagi. Nah udah makanya nggak nonton. Ya, deh. Tapi anak sekarang lebih nonton apa coba Netflix, lo nonton nggak? Kayak lagi in banget. Enggak sih. Ya, lo nggak nonton apa-apa? Gue baca berita. Wah gila, legend nih baca berita. Yang koran nggak? Koran? Oh enggak, udah nggak pakai koran? Enggak, detik lah. Kita mau temen Instagram, kita temen Instagram ya? Kamu mesti follow dulu. Iya, takut banget ya nggak di follow, capek. Enggak, itu standarnya begitu. Aku jarang follow. Satu. Alasannya? Kalau dia nggak minta follow, aku nggak follow. Mana tahu dia punya privasi yang mungkin aku nggak harus tahu. Tapi pernah gak pengen kayak gue kayaknya coba deh naikin brand image gue di sosial media? Pernah, gue sering bikin ini Arif Muhammad. Iya, Arif Muhammad. Apa? Ikoi. Kalau lo buka, lo follow sekarang kayak IG gue. Oh, jadi lo dulu buka lu bukan, bikin kayak gitu? Gue orangnya nggak mau copy paste lah. Terus lo bikin apa? Referral kebaikan. Apa? Referral kebaikan. Wih, namanya lebih bagus. Itu apa? Lu bukain dulu. Ini nih makanya. Apa namanya? Mesti banget ya gue. Iya, nanti namanya beda deh, pakai angka kali ya, pakai Z. Kan gue bingung, Bang. Jadi make sure aja ketik sendiri. Nah, follow. Tapi gue di follow back ya. Iya. Gue minta sombong banget nih. Harus minta di follow back. Oh, Handoko Iya. Aku namanya Handoko. Gue kira Handoko. Handoko tuh udah banyak banget di dunia ini. Jadi lu ganti sendiri ide? Enggak, emang nama gue Handoko. Muhammad Yusuf Handoko. Kalau lu nama lu banyak banget sih. Oh, bukan nama panggung, Bang? Bukan, emang nama gue Handoko. Kayaknya orangnya puitis gitu ya, Bang? Masih senang baca gitu-gitu. Iya sih, aku senang baca. Ini udah, di bio Instagramnya mantep nih. Apa tuh? Belajar mendengar. Titik. Titiknya 2. Bener dong. Kenapa belajar mendengar? Kadang orang tuh lebih banyak ngomongin daripada dengerin orang lain. Setuju. Enggak sih? Bener. Orang tuh, kita tuh manusia egois loh. Kita tuh kebanyakan pengen dimengerti, pengen didengar. Tapi kita jarang mau dengerin orang lain. Betul. Semakin kita sering dengerin orang lain, kita akan semakin peka gitu terhadap lingkungan kita. Bukankah kita ini makhluk sosial? Iya, betul. Jadi harus bisa mendengar daripada bicara. Gua dalam hidup gua, bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu dari mana? Mendengar, melihat. Tapi kalau bagaimana kita bisa memberikan ilmu, bicara. Setelah itu ada masih bodoh. Iya. Kalau orang bodoh itu dengerin. Iya. Aku masih bodoh. Kalau orang bodoh banyak ngomong, gimana belajarnya dia? Maka ada istilah tong kosong nyari bunyinya. Iya. Hidup terlalu singkat untuk dikhawatirkan. Iyalah, kita ini kan berapa lama sih hidup? Kamu pulang dari sini bisa ya kita bersama Transjakarta. Ya Allah, jangan gitu. Ya kan kita nggak tahu. Tiba-tiba aku dapat kabar dari Azza. Iya. Siva udah nggak ada Pak. Hah? Tadi baru ngobrol sama gue. Ya Allah. Aku kirim bunga. Hidup jangan dikhawatirkan, makanya itu ya. Jangan khawatir. Kapan aja bisa selesai kan? Berusaha bermanfaat untuk banyak orang. Khairun nas anfa'um linnas. Artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebagian dia ajaran kita juga gitu ya. Iya, ajaran lo apa? Ya, Islam lah, parah banget tuh. Apalagi? Nah, lu tadi mau ngebahas ini gue. Iya, bantu saya dengan menjadi referral kebaikan buat orang di sekitar kalian
atau bahkan buat kalian sendiri dengan cara informasikan siapa saja orang yang saat ini membutuhkan duit senilai Rp200.000 beserta alasannya kenapa membutuhkan referral ini, dan mention di IG The Handopop. Program referral ini hanya berlaku untuk 15 orang aja. Terima kasih. Baca komennya. Oh ya, banyak loh 61 komennya. Jadi cara lo berbagi kebaikan untuk bisa bermanfaat sama orang lain dari branding image-nya. Keren. Mikir nggak sih kalau ternyata penting mendengar? Iya, betul. Kan selama ini lu banyak ngomong, banyak bicara. Iya, tapi kan Too much speak up misalnya. Iya, betul. Karena makanya yang tadi gue bilang, ada momennya di mana gue bisa serius, ada momennya di mana gue memang ekspresif gitu. Ya kan gak mungkin, ya kita kan tahu tempat gitu loh, maksud gue bang. Kayak gue datang ke kantor atau gue lagi networking sama orang lain, terus tiba-tiba pembawaan gue yang heboh. Cheerful tadi. Iya. Tapi Pak, kalau gue bilang segini, jangan ubah-ubah. Lo tuh udah bagus begini Pak. Kenapa? Di pasaran yang laku kayak lo gini, lu tinggal manfaatin aja job lo dengan link-link lo yang sekarang udah mulai lo bangun. Mereka bilang, oh, ini orang oke ya. Iya. Kalau lo konsisten dengan style lo begini, lo 2-3 tahun jadi. Lo lihat kayak Ria Icis, kakaknya gamis, betul. Dia Iya. laku deh, dan gue suka sama dia. Kayaknya orangnya energik gitu ya, kayak punya positive vibes gitu ya. Jangan lu kurangi standar lu. Jadi itu akan udah kayak nge-branding Siva. Siapa nama siapa? Siva Rayhana. Ribet nama Rayhananya. Oh, Siva sepeda itu bilang. Siva. Jangan panggil anak kecil Pak. Nah, maksud gitu. Kalau menurut lu punya prospek karir yang bagus nggak sih di Inoku nih, kalau lihat misalnya Inoku ke depannya seperti apa? Bagus ya. Insya Allah. Ya. Nah, misalnya gini, wanita tuh berkarir, ya kan wanita tuh ada dua pilihannya. Ketika dia menikah, jadi wanita karir atau ibu rumah tangga, pure ngurusin keluarganya aja. Lo mau milih mana nih? Tetap berkarir atau jadi ibu rumah tangga setelah menikah? Tetap berkarir. Nah, Pak gini Pak, kan banyak ya. Kadang-kadang apalagi saat ini gitu, yang gue lihat dia, justru malah cewek itu karir lebih luar biasa daripada cowok. Gimana pandangan lo? Misalnya ada cewek itu ternyata dari sisi finansialnya, dari sisi karirnya, dia lebih tinggi daripada cowoknya. Kalau gue ya, kalau gue jawab ini perspektif gue. Iya. Gue enggak sih bang. Maksudnya bukan kayak, aduh gue nggak mau gitu ya. Tapi menurut gue sebagai perempuan yang gue ngerasain, just being realistic gitu. Oke, lo realistis karena lo sayang mungkin sama pasangan lo udah berjuang sama-sama, tapi rezekinya dia cuma segitu, baru sampai situ, bukan cuma segitu. Tapi kalau untuk berumah tangga, kalau dari sisi gue ngerasa untuk berada di titik sekarang, gue pasti ada banyak lah pengorbanan yang gue lakuin gitu sampai hari ini gitu. Ketika gue mendapat pasangan yang mungkin we can say kayak levelnya dan nggak setara gitu ya. Mungkin either sampai kapanpun tetap akan di bawah lu. Lu orangnya yang berpikir love is love gitu ya, love is blind gitu ya, nggak ngelihat dari aspek finansial segala macam. Atau lu dari mana sisi yang lo lihat gitu? Kalau gue pertama yang pasti gue lihat itu karakternya dulu gimana. Penting nggak sih finansial kalau dalam rumah tangga? Penting. Di samping lo modal cinta doang gitu ya. Karena kan gini, mungkin kalau sekarang gue di posisi orang yang gue tapi sayang banget sama dia gitu. Tapi kalau dari perspektif aku, cinta itu bisa berkurang gitu loh seiring berjalannya waktu, karena lo seumur hidup sama dia bro gitu kan. Tapi ketika lo punya persiapan, at least persiapan finansial yang memang lo persiapkan matang-matang untuk kehidupan pernikahan lo nantinya, someday lo tiba-tiba punya anak, lo butuh biaya-biaya unpredictable, suami lo udah mampu akan hal itu. Tapi kalau misalnya lo udah melihat, kayaknya dia enggak sih, kayaknya dia kurang lah, kayaknya sih beberapa tahun ke depan, walaupun kita nggak tahu rezeki orang ya, tapi kayaknya udah bisa diprediksi kayak nggak bakal. Jadi cinta yang mutlak tuh udah susah sekarang ya. Iya. Cinta yang berkorban sama-sama tuh susah ya. Kalau aku sendiri sih kayak lebih ke basi ya. Gue seneng nih kita udah hampir 1 jaman ngobrol sama lu gitu ya. Apalagi lu declare lu tuh Gen Z. Ya, bagi gue lu keren. Apapun itu bisnis lu, apapun itu pekerjaan lu, kalau lu nggak bisa ngomong, lu nothing. Dan bagi gue,
lu punya modal banyak banget untuk bisa di top up, di top level gitu menurut gua. Amin. Ya, menurut gua lu sebagai PR-nya suatu brand yang insya Allah bakal besar gitu ya. Lu ada nggak sih pesan buat generasi lu, generasi Z? Apa sih yang mesti saat ini dilakukan? Kalau gue sih ya bang, gue berkaca maksudnya sama diri gue sendiri juga. Ketika kita punya kemampuan yang mungkin awalnya kita nggak pede sama kemampuan itu, terus aja latih, terus aja asah gitu. Apapun kesempatannya, coba aja dulu. Karena kalau lo belum coba, lo kalah sebelum perang. Terus seenggaknya lo coba dulu. Kayak dulu gue nggak bisa bang nge-host, gue nggak bisa nge-MC, gue nggak bisa ngomong di depan orang. Open mic gitu gue nggak bisa. Dari sinetron gitu yang fully on script banget sampai waktu itu ada tawaran, triggernya cuma karena ada tawaran. Aku bilang aku nggak bisa, tapi aku mau coba deh gitu. Dan jangan pernah mikirin budget. Aduh, mungkin kalau ya lo realistis mungkin ya, tapi budgetnya cuma segini, nggak masuk sama gue. Lo buktiin dulu ke orang lain sebagus apa kualitas lo, orang lain akan nilai gitu. Iya gitu. Dan juga ya jangan pernah nyerah karena omongan orang, ih dia nggak bagus tau pas dia nge-MC, dia nggak bagus pas dia nge-host, biasa aja. Ya lo kan lagi belajar juga gitu. Masih semakin lama orang akan semakin tahu kok kualitas lo dari usaha lo yang udah lo usahain itu gitu. Kayak aku selalu prinsip aku, jangan pernah merasa hebat gitu, karena di atas langit masih ada langit dan lo harus masih terus belajar. Dan yang penting mungkin if you never try, you never know ya. Iya. Senang ketemu dengan lo Siva. Thank you, senang banget ketemu sama Mas. Cukup Depo. Dengan tadi Bang, sekarang Mas. Mas tuh tukang mie ayam. Tak. Yeah. Thank you. Ciao, assalamualaikum.